بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kelembutan. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan kita bagaimana kita menghormati orang tua kita. Bahkan Islam menempatkan orang tua pada posisi yang setinggi-tingginya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kecintaan, kasih sayang, dan pengorbanan mereka, kita tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sempurna. Dan dengan jasa kedua orang tua kita dalam mendidik dan membesarkan kita, tak akan terbalaskan dengan harta yang berharga sekalipun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada hambanya untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada manusia, kepada hambanya untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan karena besarnya hak orang tua, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu telah mewajibkan agar engkau tidak menyembah hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhanmu juga memerintahkan agar engkau senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma. Dan jika seandainya engkau mendapati keduanya telah memasuki usia lanjut,
atau salah satu di antara mereka, fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali engkau mengatakan ah, wala tanharhuma, dan jangan sesekali engkau membentak mereka, mengangkat suara di depan mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, akan tetapi katakan kepada keduanya dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang lemah lembut. Wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmati, dan tundukkanlah dirimu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang. Wa qul, dan katakanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, duhai Allah Subhanahu wa taala, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar hak orang tua kita, begitu besar hak kedua orang tua kita, sehingga seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapat beberapa keutamaan. Di antaranya adalah seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ia termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan amalan yang paling mulia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling mulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu li waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesusahan ataupun kesulitan yang sedang kita alami. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan. Di dalam tengah perjalanan mereka ditimpa oleh hujan yang deras. Kemudian mereka memasuki sebuah gua, dan seketika gua tersebut tertutup oleh batu yang sangat besar. Kemudian mereka bertiga beristighosah dengan amal baik mereka, dan salah satu di antara mereka beristighosah dengan amal baik mereka dengan mengatakan, wahai Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku memiliki orang tua, dan setiap harinya aku memerahkan susu dari hewan ternakku untuk mereka, dan aku tidak akan memberikan siapapun meminum susu tersebut sebelum kedua orang tua aku meminumnya. Dan jika amal tersebut adalah amal saleh, amal kebaikan, maka bukakanlah batu tersebut dari kami. Maka batu tersebut bergeser sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut adalah bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan untuk kita ketika mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan kesusahan. Dan dari hadis itu juga kita dapat menyimpulkan bahwasanya hak orang tua adalah hak yang harus kita utamakan dari manusia yang lainnya, hatta anak kita, hatta istri kita, ya ikhwatal Islam. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak kita, kecintaan kita kepada istri kita membuat kita durhaka kepada orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga. Pada suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi masuk surga. Kemudian di dalam surga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara seorang laki-laki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, suara siapakah tersebut? Maka malaikat menjawab, itu adalah suara dari Harithah bin Nu'man. Kemudian para sahabat bertanya, amalan apa yang dikerjakan oleh Harithah bin Nu'man sehingga ia termasuk dalam orang-orang yang masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kadzalikal bir wa kana abarran nas li ummihi. Yang demikian tersebut karena ia termasuk orang yang berbuat baik. Yang demikian tersebut karena ia termasuk orang yang berbuat baik. Ia adalah orang
yang paling berbuat baik kepada ibunya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama kita telah menjelaskan bahwasanya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan menjadi orang penduduk surga dan termasuk amalan-amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Pada suatu hari Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, "Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah SAW." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian durhaka kepada kedua orang tua." Ya ikhwatal Islam, berhati-hatilah jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala juga ada pada ridho orang tua kita, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala juga ada pada murka orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ridho Rabb fi ridhol walid, wa sakhatir Rabb fi sakhatil walid." Sungguhnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan orang tua. Jadi jagalah ucapan kita, jagalah perbuatan kita, jangan sampai perbuatan kita ataupun ucapan kita sampai menyakiti hati orang tua kita. Dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah kita untuk melakukan amal-amal saleh yang dengannya kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين. اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين. اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبي محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.